Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bertemu dengan saya kembali hari ini untuk mempelajari tentang statistika ya. Lebih tepatnya kita kali ini akan mempelajari dengan yang namanya uji beda. Ya kemarin rekan-rekan semuanya sudah mempelajari terkait bagaimana regresi logistik, yaitu ketika variabel dependen atau terikatnya berupa variabel nominal atau binary hanya 0 dan 1. Sekarang rekan-rekan semuanya melakukan uji beda. Apa sih uji beda itu? Uji beda adalah yang kita lakukan untuk mengetahui apakah sebuah populasi itu berbeda antara satu subjek dengan subjek yang lainnya dalam populasi yang sama. Di sini kita menggunakan 4 uji yang berbeda dengan masing-masing uji yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama adalah one sample t-test. One sample t-test, kemudian independent sample t-test, t-paired t-test, kemudian sample paired t-test ya. Kemudian yang keempat adalah ANOVA. Kemarin teman-teman semuanya sudah mempelajari bagaimana kita bisa mengetahui apakah perbedaan, pengertian fungsinya seperti apa. Saat ini kita akan mulai mengelola data dengan berbagai macam kasus-kasus yang berbeda untuk mengetahui bagaimana sih cara kita untuk memahami uji beda ini secara applicable, praktis maupun teoritis. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman semuanya, kita mulai di uji beda. Uji beda ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel dengan skala interval atau rasio. Jadi di sini kita tekankan lagi bahwa penggunaannya adalah pembandingnya dengan skala interval atau rasio. Dari hasil uji ini yang akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Jadi kita di sini adalah menggunakan rata-rata untuk menguji perbedaan antara satu subjek dengan subjek yang lainnya atau dengan satu subjek dengan standar tertentu. Jadi uji beda adalah di sini adalah fungsinya menguji rata-rata. Bagaimana rata-ratanya, kemudian bagaimana perbedaan kesenjangan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya berapa jumlahnya. Saat ini itu yang akan kita lakukan dan kita analisa. Oke, kenapa kemarin untuk beberapa materi-materi khusus memang saya lakukan adalah 2 kali pertemuan. Maksudnya satu mata kuliah ini, 1 kali pertemuan saya bagi jadi 2. Yang pertama adalah tugas untuk rekan-rekan semuanya mengetahui apa sih pengertiannya, kemudian fungsinya seperti apa, dan perbedaannya di mana, biar teman-teman ketika mempelajari ini tidak benar-benar kosong atau sudah memiliki bekal sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Sehingga mungkin pada pertemuan kemarin ada yang hanya membaca teoretikalnya saja, sehingga ini dilengkapi dengan videonya, sehingga rekan-rekan tahu bagaimana pengertiannya dan praktiknya seperti apa. Untuk video ini mohon dipahami dengan jelas bahwa di sini ada beberapa praktik-praktik tertentu menggunakan SPSS dan analisa online. Di sini kita akan menggunakan 4 analisa online yang berbeda, sehingga ini saya lakukan online. Yang pertama adalah kita melakukan uji SPSS maupun online dengan one sample t-test. Kemudian yang kedua adalah independent sample t-test. Yang ketiga adalah sample paired t-test. Kemudian yang keempat adalah ANOVA. Semua pengujian itu akan kita lakukan baik menggunakan SPSS maupun dengan menggunakan analisa online. Jadi mohon dipahami dengan perlahan-lahan ya. Ini akan saya coba untuk menjelaskannya secara lebih sederhana dan disederhanakan kembali. Oke, kita lanjut. Ini adalah asumsi-asumsi ketika kita mempelajari uji beda. Apapun itu ya, kita mau menggunakan data ANOVA, mau menggunakan data uji beda dengan menggunakan data one sample t-test, independent sample t-test, atau paired sample t-test. Semuanya harus memahami asumsi ini. Yang pertama, skalanya data interval atau rasio. Data interval atau rasio adalah data-data seperti kemarin, data interval adalah seperti data IPK mahasiswa 4, sekian sampai sekian, itu adalah intervalnya. Rasio adalah jumlahnya. Jika jumlahnya 0, maka tidak ada. Jika jumlahnya sekian, jadi hanya bentuknya adalah jumlah yang sesungguhnya.
Seperti jumlah penjualan, jumlah pembelian, pendapatan untungnya berapa, itu masuk ke rasio. Data per kelompok berdistribusi normal. Jadi ada uji normalitas ya. Karena keterbatasan kita sekarang, kita asumsikan semua datanya berdistribusi normal. Ketika rekan-rekan semuanya ada di lab statistik, maka rekan-rekan bisa melakukan uji normalitas. Untuk saat ini kita asumsikan seluruh datanya normal. Kemudian rekan-rekan bisa tanya, Pak, kenapa sih kita nggak melakukan olah data dengan alat yang lainnya aja kan? Fungsinya bisa cukup sama, kita bisa mengukur bedanya iya, tapi kita dengan SPSS kita bisa difasilitasi bagaimana mendeteksi normalitasnya, kemudian data outlier-nya seperti apa, kemudian varians antar kelompok sama atau hubungnya. Yang keempat adalah kita asumsikan bahwa semua kelompok itu dalam kelompok yang sama atau homogen. Maksudnya adalah ketika rekan-rekan semuanya menguji contoh, maaf ya, merek X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ini sama-sama dalam tanda kutip mereka itu ponsel semua. Jadi merek X, merek Y, merek Z itu adalah semua merek ponsel. Jadi kita harus menguji apakah mereka itu kelompok yang homogen. Jadi kita nggak bisa ya menguji dalam tanda kutip adakah perbedaan antara dalam tanda kutip bukan ponsel. Ini satunya ponsel, satunya mesin cuci, satunya radio, nggak bisa. Kita harus menggunakan sama dengan kelompok atau homogen yang sama. Model samanya seperti apa nanti bisa kita lihat dalam beberapa uji-uji beda yang akan kita lihat setelah ini. Jenis uji beda yang saat ini paling sederhana sebelum kita memasuki ANOVA ya, adalah one sample t-test. Kemudian independent sample t-test dan sample paired t-test. Apa sih penggunaannya ini dan seperti apa? Nah, kita lihat yang pertama kali adalah one sample t-test. One sample t-test adalah menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jika nilai signifikan atau signifikansi di bawah 0,05, maka sampel dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau signifikansi di atas 0,05, maka sampel dianggap sama atau tidak signifikan. Jadi tidak terbukti berbeda ya. Ini adalah studi kasusnya. Studi kasus untuk melakukan uji beda dengan one sample t-test adalah contohnya adalah studi kasus. Studi kasusnya adalah perusahaan yang berpusat di Jakarta sedang melakukan penilaian terhadap rata-rata kinerja cabang Surabaya selama 50 bulan. Jadi di Jakarta ini ada sebuah perusahaan besar, dia punya berbagai macam cabang di seluruh Indonesia. Nah, dia ini memastikan apakah perusahaan tersebut boleh dikembangkan atau ditutup adalah dia harus memiliki data selama 50 bulan. Kalau di sini 50 bulan berarti kalau 12 kali 4, 48 ya mungkin sekitar 4 tahun lebih 2 bulan. Nah, data selama 4 tahun lebih 2 bulan ini atau 50 bulan ini akan diolah dengan standar dari perusahaan. Bahwa perusahaan itu mengatakan suatu perusahaan dikatakan bisa dikembangkan dan dia tidak ditutup adalah dengan catatan per bulannya rata-ratanya adalah 35,5 juta. Untuk penjualannya ya, penjualan yang bisa dihabiskan oleh cabang tersebut adalah 35,5 juta per bulannya. Jika selama 50 bulan ternyata rata-ratanya di bawah itu, maka dia akan ditutup. Tapi jika dia lebih dari angka itu, maka dia akan dikembangkan. Mungkin bisa jadi cabangnya ditambah mungkin. Nah, ini adalah salah satu cara atau biasa kita lakukan teknik analisa untuk menguji apakah suatu tempat cabang itu bisa dikembangkan atau tidak. Nah, ini bisa kita pakai standar ini. Ini dengan namakan one sample t-test. Karena kita hanya menggunakan satu sampel dan standar kita berapa. Jadi hanya menggunakan satu sampel itu dalam tanda kutip sampelnya adalah cabang Surabaya. Ya kita hanya cabang Surabaya aja dengan standar kita. Kalau kita mau uji cabang Semarang ya cabang Semarang itu hasilnya berapa, standarnya berapa itu yang kita ujikan. Oke, untuk contohnya adalah ini. Nah, sekarang kita akan melakukan data yang selanjutnya adalah analisa menggunakan SPSS ya untuk data ini. Rekan-rekan semuanya bisa lihat di layarnya ini.
One sample t-test adalah ini adalah penjualan cabang Surabaya. Jadi kita buka dulu aplikasi SPSS-nya ya, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kita klik yang ini adalah kita bersihkan dulu data-datanya. Setelah data-datanya dibersihkan, sekarang kita berikan nama ini adalah penjualan cabang Surabaya. Penjualan cabang Surabaya. Penjualan cabang Surabaya. Oke, desimalnya kita kasih 2, kemudian ukurannya adalah scale karena ini adalah menggunakan ya data interval atau rasio ya. Kita bukan scale, jadi bukan data ordinal atau nominal, tapi menggunakan scale untuk menghitung data rasio atau data interval. Oke, setelah datanya ada, kemudian kita dari sini kita copy semuanya terlebih dahulu. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, setelah datanya masuk semuanya, ini total datanya ada 50 ya, selama 50 bulan. Oke, jadi 50 bulan. Pak, apakah mesti 50? Enggak, terserah rekan-rekan semuanya mau ngasihkan berapa. Tapi yang pasti ketika ini, maka setiap data semakin banyak, maka uji normalitasnya akan berubah. Nah, ini akan kita bahas di beberapa pertemuan selanjutnya, mungkin jika memungkinkan ya, untuk membahas tentang normalitas, mengingat kita keterbatasan dengan tempat dan alat analisa rekan-rekan semuanya. Ini akan saya jelaskan dengan sederhana sekali. Ini adalah penjualan cabang Surabaya. Ini adalah pada bulan pertama penghasilan per bulannya, bulan pertama 35 juta, 45 juta, dan 65 juta. Sekarang kita akan melakukan analisa one sample t-test, yaitu one sample t-test untuk mengetahui bagaimana apakah rata-rata selama 50 bulan ini lebih atau enggak sih, atau signifikan atau tidak dengan standar yang diberikan perusahaan. Nah, ini kita lakukan analyze, klik analyze, kemudian compare means, kita klik one sample t-test. Oke, penjualannya kita letakkan di sini test variable. Nah, test value-nya adalah berapa? Di sini bahwa 35,5 juta. Oke, 35,5 juta ya. Kemudian di sini test value-nya kita jumlahkan adalah 35,5. Nah, ini 35,5 ya, sudah diletakkan di sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian nanti rekan-rekan semuanya bisa lihat kan datanya seperti ini. Bahwa datanya N50 berarti sampel yang digunakan pada studi kasus ini jumlahnya adalah 50 sampel. Rata-ratanya dari penjualan tersebut adalah sebesar 46,4 juta. Kemudian signifikansinya adalah sebesar 0,00 atau signifikan. Sehingga jika kita baca dengan data tersebut, kita kaitkan dengan one sample t-test adalah hasilnya kan seperti ini. Sama yang seperti tadi bahwa hasilnya adalah 46,46 juta. Jadi rata-rata penjualan cabang Surabaya itu memiliki omset atau penjualannya ya yang bisa dihabiskan per bulannya adalah 46,46 juta. Sehingga di atas 35,5 juta. Dan selanjutnya adalah yang kita lihat adalah di one sample t-test. Nah, ini adalah tabel terakhir yang kita lihat di one sample t-test. Yang kita lihat adalah signifikansinya 0,00. Sehingga dan main difference-nya 10,960. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah jika nilai signifikansinya 0,05 sehingga kita menjustifikasi bahwa ternyata penjualannya memang secara signifikan berbeda. Secara signifikan berbeda karena nilainya sig-nya di bawah 0,05. Di sini ada 0,000 ya. Kemudian main difference-nya adalah
10,960. 10,960 ini apa, Pak? 10,960 adalah gap antara standar dengan yang dihasilkan. Jadi 35,5, kemudian dibandingkan dengan ini, 46,46 ini jumlahnya adalah sekitar 10,96 juta gapnya ya, atau kelebihannya. Dia unggul sekitar 10,96 juta. Sehingga adalah 10,950 atau perbedaan rata-rata unggul sekitar 10,9 juta dibandingkan standar pada umumnya. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa cabang Surabaya terbukti berbeda dibandingkan rata-rata cabang pada umumnya. Oke, ini adalah menggunakan analisa SPSS. Sekarang kita menggunakan analisa online ya, berbasis online untuk menguji one sample t-test dengan kasus yang sama. Kasusnya adalah seperti ini. Oke, ini kasusnya sama. Kita mau berdasarkan data 50 bulan. Secara dalam data 50 bulan, kita mau standarnya perusahaan di pusat adalah rata-ratanya harus lebih 35,5 juta berpotensi, dianggap berpotensi ya, atau memang 35,6 atau 35,5 dianggap berpotensi untuk dikembangkan. Tapi kalau kurang dari itu, contoh 35,4 mungkin bisa jadi bisa dikurangi atau mungkin bisa ditutup perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke analisa yang biasa kita gunakan, yaitu datatab.net. Ini kita ada datatab.net. Setelah masuk ke datatab.net, sekarang teman-teman klik statistik calculator. Oke, kemudian saat ini kita clear table untuk membersihkan data ini semua. Setelah data ini semuanya ada, sekarang kita copy di sini. Ini adalah bentuk data penjualan ya, penjualan cabang Surabaya. Ini kita copy semuanya. Ini kita copy semuanya. Ini kita copy semuanya. Setelah kita copy semuanya, kita klik di sini sekali, kemudian Ctrl V. Oke, ini penjualan cabang Surabaya dan kita adalah variable view-nya. Ingat bahwa ketika kita melakukan uji beda, skalanya adalah interval dan rasio. Sehingga yang diklik adalah metrik ya. Yang diklik adalah metrik. Oke. Setelah kemudian kita klik data view, kemudian di bawah kita klik t-test. Ini diklik sekali t-test. Kemudian di bawah kita klik sekali, yaitu penjualan cabang Surabaya. Ini diklik sekali. Kemudian muncul di bawah adalah munculnya, kita sama lihat dulu ya bahwa jumlah sampelnya ada 50, rata-ratanya 46,46 dan ini test value-nya diisi dulu. Test value-nya loh. Ini kenapa nggak ada tulisannya? Nah, kita tes value-nya kita tes dulu yaitu 35,5. Ini adalah standar dari perusahaannya bahwa penjualan ini harus mencapai 35,5 ya perbandingannya atau melebihi angka 35,5 agar perusahaan tersebut bisa dikembangkan atau kalau kurang bisa ditutup atau kalau dikembangkan atau mungkin bisa tambah cabang lagi seperti itu. Oke, test value-nya 35,5 ya sesuai dengan case yang tadi. Maka di sini kita klik kembali. Ini diisi 35,5. Oke. Ingat ya, untuk 35,5 ini bukan pakai koma ya. Kalau pakai koma nanti nggak keluar seperti ini, hasilnya nanti nggak keluar.
hasilnya nggak keluar, maka kita gunakan adalah titik. Ya teman-teman semuanya, kita gunakan titik 35.5. Oke. Ini kita gunakan bukan koma, tapi titik ya untuk di sini. 35,5. 35.5. Setelah itu, ini adalah berarti di sini signifikan. Ini ya signifikan dan jaraknya 10,96. Nah, hasil ini kita samakan dengan hasil SPSS ya. Di sini seperti kita lihat bahwa dengan N-nya 50, hasilnya 46,46 untuk rata-ratanya. Rata-rata penjualan di Surabaya adalah 46,46 di cabang perusahaan tersebut. Signifikansinya di bawah 0,05. Dan juga perbedaannya ada 10,96. Nah, ini bisa kita lihat di sini sama. Jumlah sampelnya ada 50, rata-ratanya 46,46. Kemudian standarisasi dibandingkan 35,5 dibanding 35,5 juta. Dibandingkan jika dilihat jaraknya atau gapnya antara 46,46 juta adalah sebesar 10,96 juta atau 10,9 juta. Oke, di sini kita bisa lihat di sini bahwa ini hasilnya adalah sama. Ini adalah melakukan interpretasi. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya, bisa dilihat di sini. Pak, berarti ini dijustifikasi beda atau tidak? Dijustifikasi beda karena signifikansinya di sini sudah terlihat bahwa signifikansinya 0 atau di bawah 0,05 sehingga dianggap berbeda. Oke, ini adalah salah satu contoh kita menggunakan one sample t-test. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan independent sample t-test. Ya teman-teman semuanya, ini kita usahakan untuk menggunakan dua alat ya, alat SPSS maupun alat online. Sekarang kita masuk ke independent sample t-test. Independent sample t-test adalah membandingkan apakah rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Sama standarnya, jika nilai atau signifikansi di bawah 0,05, maka sampel dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai atau signifikansi di atas 0,05, maka sampel dianggap sama atau tidak signifikan. Jadi di sini adalah sampelnya hanya dua ya, sampelnya hanya dua saja. Oke, di sini kita tekankan sampelnya hanya ada dua saja. Kasusnya seperti ini, sebuah perusahaan survei ingin mengetahui apakah ada perbedaan perusahaan yang dipimpin oleh CEO lulusan dalam negeri dengan lulusan luar negeri. Oke, di sini adalah dua populasi yang berbeda. Ini benar-benar beda. Kita lihat adalah kedua grup tersebut dari dua grup yang tidak berhubungan satu sama. Jadi nggak ada hubungan. Ini benar-benar orang-orang yang nggak berhubungan. Jadi beda. Ini orang-orang yang dari luar negeri, yang satu adalah dari dalam negeri. Sebuah perusahaan survei ingin mengetahui apakah ada perbedaan perusahaan yang dipimpin oleh CEO lulusan dalam negeri dengan lulusan luar negeri yang dilihat dari jumlah omset per tahunnya dari masing-masing perusahaan. Masing-masing CEO berjumlah 50 dengan digabungkan CEO 50, jadi 50 CEO dari luar negeri dan 50 CEO dari dalam negeri. Nah, digabungkan berarti kan adalah 100 CEO. Nah, di sini ini adalah studi kasusnya ya. Kita ingin lihat apakah ada perbedaan antara perusahaan yang dipimpin oleh CEO lulusan luar negeri sama CEO lulusan dalam negeri. Ini gimana? Kita lihatnya ada perbedaan nggak? Oke, sini kita sudah lihatnya. Kemudian kasusnya adalah bisa lihat seperti ini di independent sample t-test. Lulusan luar negeri, kita lihat lulusan luar negeri ini adalah 45, 46, semuanya menggunakan data metrik atau dalam tanda kutip interval atau rasio ya, yang benar-benar datanya angka atau jumlah. 45 ini adalah sekitar rekan-rekan bisa pakai 45 juta atau 45 triliun atau 45 miliar, terserah angka-angka yang rekan-rekan semua pakai. Ini adalah rata-rata penghasilan perusahaan per tahunnya, mungkin 45 miliar. Kalau orang-orang lulusan luar negeri, itu ada 45 miliar, 46 miliar, 67 miliar, bahkan 68 miliar. Ini adalah orang-orang dari lulusan luar, CEO-nya ketika memimpin perusahaan.
Tapi kita lihat dari orang-orang lulusan dalam negeri, kita memimpin perusahaannya, ada yang 24 miliar, 34 miliar, 56 miliar, 67 miliar, ada yang 65 miliar, bahkan 64 miliar per tahunnya. Jadi, satu kolom yang kita lihat saat ini. Satu kolom yang kita lihat saat ini adalah satu CEO, hasil dari satu perusahaan dengan satu CEO. Jadi, ini adalah data-data satu perusahaan dengan satu CEO ya. Dan diasumsikan bahwa CEO yang ada di sini nggak juga bisa diuji di sini. Jadi orang-orang yang ada di sini dan orang-orang yang di kolom ini benar-benar orang yang berbeda. Jadi kita melakukan uji terhadap 100 orang yang berbeda-beda dengan perusahaan-perusahaan berdasarkan lulusannya. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan ini kita lakukan uji untuk manual ya. Sekarang, untuk lulusan luar negeri, kita berikan angka 1. Ini ya, kodenya 1. Kemudian untuk lulusan dalam negeri, kita berikan angka 2. Di sini ya, lulusan luar sama lulusan dalam. Ini kodenya. Oke, sekarang hasilnya yang pertama adalah lulusan luar. Lulusan luar ini kita copy dulu semuanya. Kita copy dulu semuanya, kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Oke. Ini adalah lulusan CEO lulusan luar negeri. Nah, kita kasih angka kodenya 1 di sini. Oke, 1 di sini. Kemudian kita copy sampai ke bawah. Ini jadi 1 ini adalah orang-orang yang memiliki orang-orang menunjukkan bahwa CEO ini adalah CEO yang 45 miliar ini per tahunnya merupakan orang-orang yang lulusan luar negeri karena kodenya 1. Kemudian lulusan yang dalam negeri kita copy juga sama. Kita copy. Kita letakkan di bawahnya. Oke, ini kita kasih angka 2. Nah, angka 2 ini untuk apa? Angka 2 ini sebagai tanda kode bahwa dia adalah lulusan dalam negeri. Oke. Ini semuanya kita berikan, kita klik. Kita copy sampai angka 2 ke bawah. Oke, ini angka 2. Semuanya sudah selesai ya, seperti ini. Oke, ini adalah CO sama kodenya. Sekarang kita lakukan uji independent sample t-test. Kita pertama-tama kita lihat di bagian SPSS-nya dulu. Nah, SPSS-nya dulu, kita variable view dulu, kemudian yang tadi kita hapus ya, kita hapus dulu. Kemudian sekarang adalah dilihat di sini adalah CEO. Kemudian yang di bawahnya adalah diisi kode. Oke. Desimalnya kita nolkan karena kita ada pembulatan semuanya ya. Dan kode kan cuma 1 atau 2. Oke, kemudian kodenya values-nya diisi sesuai di sini bahwa 1 lulusan luar, 2 lulusan dalam. 1 lulusan luar, 2 lulusan dalam. Oke, lulusan dalam. Lulusan luar sama lulusan dalam. Oke, kita klik di sini karena ini bentuknya kode, maka kita lakukan di sini adalah bentuk nominal kategorik karena itu mengkategorikan ya, menunjukkan bahwa 1 itu adalah lulusan luar, 2 adalah lulusan dalam. Ini nominal. Nah, ini skill ini tetap karena ini adalah jumlah omsetnya atau pendapatan atau mungkin kalau bentuk juta bisa unit dan lain sebagainya, silakan pakai semuanya asal jumlahnya adalah interval atau rasio atau benar-benar jumlah angka. Kemudian kita data view sudah, kemudian kita pindah di sini ya. Ctrl C, kemudian kita klik di sini. Oke, di sini ada ya, bahwa kita lihat sampai ke bawah adalah jumlahnya pas 100.
Oke, di sini kita akan melakukan yang selanjutnya adalah independent sample t-test. Ini yang dilakukan adalah klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik independent sample t-test. Ini diklik. Oke, grouping variabelnya, kodenya ini adalah diletakkan di sini grupnya. Kemudian CEO-nya diletakkan di sini. Ini tingkat kebenarannya. Oke, ini define group. Grup 1 itu diklik angka 1 ya. Grup 1 diklik angkanya 1, kemudian grup 2 diklik angka 2. Jadi ini 1 dan 2. Pak, kenapa grupnya nggak bisa 3 atau 4 gitu? Karena ini adalah independent sample t-test. Kategoriknya hanya boleh 2. Kalau rekan-rekan semuanya mau lebih dari 2, maka pakai ANOVA. Oke? Ini karena pakai independent sample t-test, jadi kategorinya hanya bisa 2 saja. Oke? Hanya bisa 2 saja. 1, ini tadi 1, kemudian 2. Grup satunya adalah angka 1, grupnya angka 2. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Oke, teman-teman semuanya bisa dilihat di sini ini adalah hasil dari independent sample t-test. Oke. Independent sample t-test di sini N-nya 50, rata-ratanya 5665, kemudian signifikan juga, kemudian standarnya adalah 8,980. Oke, ini signifikan ya, dilihat di sig to tail-nya adalah 0,007 atau signifikan. Oke, sekarang kita lihat di PowerPoint-nya. Nah, penjelasannya seperti apa. Oke, penjelasannya di sini bahwa N-nya sama dengan 50. Jadi lulusan luar negeri sama lulusan dalam negeri kita pakai perbandingannya sama-sama 50-50. Kemudian min-nya adalah ternyata kalau kita ambil satuan juta ya. Kalau berarti per tahunnya untuk lulusan luar negeri itu rata-rata lulusan luar negeri ketika memimpin perusahaan adalah bisa menghasilkan pendapatan atau omset 56,08 juta. Berbeda halnya dengan lulusan dalam negeri. Ya mungkin dia tahu budaya orangnya, dia tahu banyak link dan jaringan, kemudian dia bisa mencapai 65,06 juta per bulannya atau per tahunnya. Ini adalah angka tahun ya, per tahunnya. Jadi CEO itu terbukti ini ada terjadi perbedaan, adalah perbedaan rata-rata ya, baik dari orang-orang lulusan luar sama lulusan dalam. Ini sudah terlihat ada perbedaannya. Tapi ya perbedaannya ini signifikan atau enggak sih? Nah, ini kita lihat di tabel selanjutnya, yaitu independent sample t-test. Kita bisa dilihat di sig-nya, yaitu 0,007. Dan mean difference-nya. Yaitu bahwa nilai sig atau signifikansi di bawah 0,05 dianggap signifikan dan dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara CEO lulusan luar negeri dan dalam negeri. Jadi ternyata beda. Perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh CEO luar negeri sama CEO dari dalam negeri terjadi perbedaan secara statistika ya. Kemudian ternyata perbedaannya adalah sekitar di angka 8,98 juta per tahunnya. Oke, ini adalah 8,98 juta per tahunnya. Ada perbedaan dari entah itu omset, pendapatan atau unit yang terjual dari perusahaan tersebut. 8,98 juta. Oke, ini sudah bisa terlihat ya. Pak, ini berarti jutanya bisa rupiah atau dolar? Ya rekan-rekan bisa lihat, kita asumsikan lah. Kata pakai dolar ya berarti kita bisa pakai bahwa ternyata orang-orang dari lulusan dari semuanya negaranya adalah Amerika, bahwa ternyata orang-orang lulusan dari Amerika, dari dalam negerinya Amerika sendiri itu hanya sekitar dari luar negeri ya, sebenarnya dari beberapa perusahaan lain seperti Italia dan lain sebagainya, ternyata dia adalah sekitar 56,08 juta dolar saja itu. Tapi ketika dia lulusan dari luar negeri atau bukan dari Amerika sendiri, contoh dari Inggris dan lain sebagainya, maka dia hasilnya adalah 68,06 juta dolar. Nah, perbedaannya ada berapa? Ternyata perbedaannya adalah ketika kita lihat kolom independent sample t-test adalah sekitar 8,98 bedanya, gapnya 8,98
juta dolar kelihatannya, teman-teman semuanya. Di sini adalah hasil independent sample t-test. Interpretasinya seperti di bawah ini. Kemudian sekarang kita lompat ke yang namanya, selanjutnya adalah ke yang namanya analisa menggunakan online. Oke, ini sekarang rekan-rekan semuanya sama. Ini semuanya sudah selesai ya. Ini selesai, kita clear tabelnya dulu. Kita clear tabelnya dulu, kita bersihkan dulu. Kemudian hasil yang dari sini, kita copy semuanya. Kita copy semuanya dulu. Kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini kan sudah ada CEO sama kodenya. Sekarang kita ke variable view. Yang CEO ini karena pendapatannya jumlahnya metrik atau jumlah atau interval. Interval atau rasio kan jumlahnya ya terkait angka ya, pure angka, maka ini nggak usah diutek-utek, biarkan metrik saja, klik metrik. Nah, untuk kodenya kita klik nominal. Karena apa? Ini kode. Kodenya kan ada sendiri. Nah, kode 1 adalah 1 yang tadi luar, kemudian 2 adalah 1 adalah luar. Lulusan luar. Kemudian 2 adalah lulusan dalam. Oke, ini kita lulusan luar sama lulusan dalam dulu ya, dilihat. Oke. Setelah itu labelnya 1212 selesai, kita klik data view. Ini sudah kelihatan ya di sini. Kemudian ini kita klik lagi t-test di bawah. Kemudian ini kita klik ya, ini kita klik lagi CO sama kodenya. Oke, di sini rekan-rekan semuanya lihat bahwa ini hasilnya adalah N-nya jumlahnya 50 ya, sama seperti kita jelaskan tadi di SPSS juga. Ini 56,8 dan 65,06. Kita lihat ya, 56,08 sama 65,06. Kita lihat sama outputnya di SPSS. Ini adalah 56,8 sama 65,06. Jadi hasilnya sama ya. Jadi ini bisa rekan-rekan semua gunakan untuk melakukan analisa online. Oke, selanjutnya adalah apa ini signifikan atau tidak? Oke, kita lihat di unpaired t-testnya. Ini adalah sekitar 0,007. Sehingga di sini adalah 0,007 ini terlihat bahwa CEO lulusan luar dan CEO lulusan dalam negeri bisa kita lihat di sini adalah signifikan. Jadi benar-benar beda. Kita hanya lihat di sini aja ya. Signifikan totalnya 0,007 dan main difference-nya adalah 8,98 juta. Nah, kalau kita pakai dolar ya sekitar ada gap-nya antara lulusan luar sama lulusan dalam. Perusahaan-perusahaan dipimpinnya itu ada gap-nya adalah sekitar 8,98 juta dolar mungkin ya, atau euro, pound sterling atau apa, silakan. Atau kita pakai rupiah juga, silakan tekankan semuanya. Ini aja kita yang pakai adalah untuk melihatnya adalah mendeskripsikannya adalah kita lihat di sini bahwa standar deviasi N-nya adalah jumlahnya 50. Perbedaan rata-ratanya adalah CEO dari lulusan luar itu punya 56,8 juta. Untuk rata-ratanya ya perusahaan dipimpinnya. Tapi kalau untuk CEO lulusan dalam, dia mampu achieve sampai 65,06 juta. Pertanyaannya, apakah itu signifikan atau tidak? Maka kita katakan hal itu adalah signifikan. Di angka 0,007. Oke, ini adalah signifikan di angka 0,007. Karena dia di bawah 0,05 sehingga dia dikatakan signifikan ya. Jadi dinyatakan berbeda. Benar-benar ada perbedaannya benar-benar signifikan, benar-benar berbeda. Kemudian mean difference-nya antara lulusan luar sama lulusan dalam adalah sekitar 8,98 juta. Oke, teman-teman semuanya. Di sini sudah bisa dipahami ya bagaimana dengan independent sample t-test. Kemudian selanjutnya adalah kita mengetahui tentang sampel paired t-test. Nah, oke, teman-teman semuanya.
selanjutnya kita akan pelajari tentang sample paired test. Jadi perkuliahan kita hari ini membahas 4 alat analisa ya. Menguji 2 sampel yang berpasangan, apakah keduanya memiliki rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak. Sample paired atau sampel berpasangan adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Nilai atau signifikansi di bawah 0,05, maka sampel dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai atau signifikansi di atas 0,05, maka sampel dianggap sama atau tidak signifikan. Oke. Di sini studi kasusnya adalah untuk sample paired test adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara kinerja karyawan setelah dan sesudah diberikan intervensi remunerasi. Jadi apakah sebuah intervensi remunerasi dikasih bonus, insentif dan lain sebagainya itu efektif atau tidak? Nah, ini kita akan uji secara statistik. Objek dari penelitian ini adalah 50 orang karyawan yang diuji kinerjanya sesudah dan sebelum diberikan remunerasi. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk merevisi efektivitas program remunerasi tambahan. Jadi untuk diberikan untuk meningkatkan kinerjanya ini remunerasi dari perusahaan ini udah efektif atau enggak sih? Nah, ini oke, ini kita bisa lihat di studi kasusnya. Oke. Pertama kita lihat di sini di sampel paired, bahwa bisa kita lihat di sini adalah kinerja umum dari karyawan adalah kalau bisa kita lihat dari intervalnya atau intervalnya adalah antara sekitar 3, 2, 4, 5 sampai 10 lah. Antara angka 0 sampai 10. Jadi dia itu ada di angka 3, 2, 4, 5, 6. Tapi ketika sudah dikasih intervensi remunerasi, entah itu dikasih insentif, dikasih bonus ya, maka kinerjanya meningkat dari 3 jadi 9, 2 jadi 7, 4 jadi 8, bahkan mungkin ada beberapa orang yang naik gaji itu malah bisa kita lihat di sini malah ada yang turun dari 4 jadi 3, 5 jadi 2. Nah, ini ada apa? Apakah ini bisa diolah dan itu memang intervensinya bisa signifikan atau tidak, atau sesuai efektif atau tidak? Sekarang kita lihat di contoh data SPSS-nya ya. Oke, ini datanya, ini kinerja umum sama intervensi remunerasi. Kita klik di sini, kita klik variable view, kemudian kita klik ini dulu, kita bersihkan, kita clear dulu. Kemudian yang bersama kita lihat di sini adalah kinerja umum sama intervensi remunerasi. Oke, kinerja umum. Kita klik di sini, kinerja umum. Kemudian di sini, oke, nggak boleh sih. Kinerja umum. Kinerja, ya. Oke, teman-teman semuanya, kita ini kasih nama kinerja umum. Kinerja underscore umum. Kemudian ini adalah selanjutnya kita lihat di sini tadi intervensi remunerasi. Intervensi underscore remunerasi. Oke. Ini tanpa desimal ya, karena jumlahnya adalah angka bulat semua. Semuanya skill, juga nggak ada data nominal atau ordinal, semuanya skill, kita hanya lihat sebelum dan sesudah seperti apa. Kita klik data view, kemudian di sini kita copy semua data-datanya dulu. Oke, kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita klik di sini, kita Ctrl V di sini. Oke, sudah, ini sudah semuanya ya. Ini sudah, kemudian kita klik analyze, compare means, kemudian kita klik paired sample t-test. Kita klik di sini paired sample t-test. Kinerja umum kita masukkan ke variabel 1, kemudian intervensi remunerasi variabel 2. Oke, ini kita langsung kita klik
Ini kita langsung kita klik OK saja. Oke, ini kita bisa langsung klik OK saja. Langsung terlihat di sini adalah bahwa orang-orang ketika tidak diberikan kinerjanya biasa saja, kita lihat di sini 4,7, setelah dikasih intervensi remunerasinya 6,7. Jumlah sampelnya juga sama ya, nggak ada data yang hilang. Jadi semua 50 sama 50, jadi yang kita gunakan orangnya sebelumnya 50, sebenarnya juga sama 50 dan itu orang yang sama. Oke, orang yang sama. Kita lihat kemudian kita lihat untuk interpretasinya ya. Oke. Interpretasinya adalah hasil dari sampel piety test. Yang pertama kita lihat adalah min-nya, yaitu kalau untuk kinerja umum sebelum kena yang namanya intervensi, nah sebelum kena intervensi adalah sekitar 4,7. Jadi kinerjanya rata-rata 50 orang itu sekitar 4,7. Ketika sudah dikasih intervensi remunerasi, sudah ditingkatkan insentifnya, dikasih bonus dan lain sebagainya, ternyata kinerjanya naik jadi 6,7. Oke. Selanjutnya, orang-orang ini terlihat bahwa N-nya yang diuji sebelum dan sesudah adalah sekitar 50 orang. Oke, ini kita lihat ya, ada sekitar 50 orang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 50 sampel karyawan baik dalam kinerja biasa yang menunjukkan rata-rata 4,70 dan 50 sampel karyawan yang sudah diberikan remunerasi tambahan memiliki rata-rata kinerja mencapai 6,70. Oke, ini sudah dilihat ya teman-teman. Kemudian hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai SIK di bawah 0,05 sehingga dianggap signifikan dan dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja karyawan sebelum dan sesudah diberikan intervensi remunerasi. Oke, ini ya. Bisa dilihat SIK-nya ini 0,00. Oke, ini untuk kinerja umum. Kalau mungkin ada teman-teman semuanya ada pertanyaan, Pak, kalau dikasih apa namanya? Nggak dikasih ini atau nggak ada impact-nya atau enggak ya, nggak ada sih, ini cuman biar lebih apa namanya, lebih enak aja untuk dilihat, makanya namanya juga ada dikasih. Oke, contoh ya. Oke, bisa dilihat kinerja umum, intervensi remunerasi sama hasilnya tadi, signifikansinya 0,00. Oke, sama seperti yang dijelaskan di sini. Sama juga yang tadi rekan-rekan semuanya lihat. Prosesnya sama ya. Hasil sampel testnya bisa dilihat di min sama n. Penjelasannya seperti ini, bisa dilihat di situ di bawah, dibaca. Kemudian selanjutnya hasil sampel piety testnya dikatakan juga signifikan. Jadi ada perbedaan. Ternyata setelah kita melihat data ini, bisa kita lihat ternyata adalah dengan hasil data-data interval tersebut, kita ketahui bahwa untuk intervensi remunerasinya ternyata cukup efektif. Nah, kalau kita sebagai orang HR seperti saya, kalau kita tahu efektif ini apa yang bisa kita lakukan, apa bisa di-improvement, dimodifikasi sehingga bisa lebih meningkatkan lagi, jangan-jangan tadi tingkatkan jumlahnya atau bentuknya mungkin, kompensasi yang langsung atau tidak langsung, sehingga kinerjanya bisa naik lagi. Oke, kalau memang ini tidak efektif, tidak signifikan, apa yang harus dirubah? Ataukah jumlahnya yang dirubah atau ada faktor-faktor lain? Nah, ini salah satu alat kita untuk mengelola atau mengetahui impact dari sebuah keputusan, yaitu dengan hasil sampel piety test, yaitu untuk sebelum dan sesudah keadaan seperti apa. Ini adalah hasil sampel piety test. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya analisa online dengan sampel piety test. Oke. Sekarang teman-teman semuanya sama. Di sini kita pakai datatype.net ya. Kemudian kita clear tabelnya dulu. Kita clear tabelnya dulu, kita klik hapus bersih. Kemudian di sini kita copy semuanya.
kinerja umum, intervensi remunerasi, semuanya di copy dulu. Oke, setelah di copy, kemudian ini diklik, kemudian di Ctrl V. Setelah semuanya selesai ya, kemudian klik variable view, tetap metrik ya, karena ini jumlah, karena ini metrik ya, tetap jumlah. Udah kita klik data view, kemudian klik t-test. Oke. Setelah t-test ini kita klik kinerja umum sama intervensi remunerasi. Oke. Ini karena adalah paired sample t-test. Oke. Dilihat tadi adalah jumlahnya 50 ya. Sampelnya 50. Ini men-nya 4,7 sama 6,7. Kita bisa lihat di sini. Sama. 50, 4,7 sama 6,7 ya. Jadi hasilnya sama dengan SPSS. Kemudian signifikansinya sama yaitu 0,00. Ya kita lihat di sini juga sama. Untuk signifikansinya adalah 0, yaitu 0,00. Jadi semuanya dianggap signifikan. Sehingga memang ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi remunerasi. Oke, ini adalah rekan-rekan semuanya bisa menjelaskannya atau memberikan contohnya terkait pembuatan data olah analisis online-nya, yaitu dengan contoh dijelaskan, grup statistiknya ini di crop ya, di screenshot kayak kemarin. Kemudian dijelaskan, Pak, ini dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah sampelnya adalah 50 orang. Setelah diberikan intervensi remunerasi juga sama 50 orang, dengan keterangan kinerja umumnya rata-rata orangnya memiliki interval sebesar 4,7. Sedangkan selanjutnya intervensi remunerasi punya 6,7. Oke, ini sudah dijelaskan ya. Kemudian kita langsung lompat ke ini, paired t-test. Di sini kita klik adalah 0,00, yaitu dianggap memiliki rata-rata yang berbeda atau signifikan. Sehingga berdasarkan tabel ini bisa di screenshot ya, paired t-testnya ini aja yang di screenshot. Ini di screenshot, kemudian dijelaskan bahwa berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum diberikan remunerasi tambahan dan setelah diberikan remunerasi tambahan. Dari data SIG-nya saja kita bisa lihat ada nilainya 0 atau di bawah 0,05. Oke, rekan-rekan semuanya di sini kita sudah sampai di sampel paired t-test. Sekarang kita akan menjelaskan lagi di ANOVA one way ya, karena kita sekarang masih belajar yang sederhana sekali, yaitu ANOVA one way ANOVA. Apa sih one way ANOVA itu? Nah, kita bisa lihat di sini. ANOVA one way. Menguji apakah rata-rata lebih dari 2 sampel dan populasinya berbeda secara signifikan atau tidak dengan variabel independen berupa variabel kualitatif dan variabel dependennya berupa data kuantitatif. Oke, di sini ada data kualitatif dan kuantitatif ya. Bisa dilihat di sini ya, bahwa datanya berupa variabel kualitatif untuk independen dan data kuantitatif untuk data dependennya atau variabel terikatnya. Berarti di sini yang perlu kita ketahui, Pak, bedanya sama yang sebelum-sebelumnya apa? Yang sebelum-sebelumnya adalah pakai data kualitatif, tapi data kualitatifnya cuma dibatasi 2. Tapi kalau kita pakai ANOVA one way, datanya bisa lebih dari 2. Bisa pakai 3 kategori, 4 kategori bisa. Contoh yang kita lakukan sekarang studi kasusnya adalah pakai 3 kategori saja. Contoh, jika nilai SIG atau signifikansi di bawah 0,05, maka sampel dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai atau signifikansi di atas 0,05, maka sampel dianggap sama atau tidak signifikan. Oke, ini dipahami dulu ya di sini. Contohnya seperti apa? Oke, kita akan lihat dari contoh analisa studi kasusnya seperti apa. Kita lihat contoh studi kasusnya adalah di sini. Ini saya jelaskan ya, hasil studi kasusnya di sini.
Berdasarkan Excel. Studi kasusnya adalah produk A di sini ada 3 produk, yaitu produk A, produk B, sama produk C. Produk A, produk B, sama produk C. Oke, di sini ada produk A, produk B, sama produk C. Di sini produk A ini adalah di bawah ini adalah hasil penjualannya selama 50 bulan. Hasil penjualannya selama 50 bulan. Hasil penjualan selama 50 bulan. Baik A dan B sama-sama punya data 50. Oke, ini baik data A dan B punya masing-masing datanya 50. Kemudian kodenya adalah produk A kita kasih kodenya 1, produk B kodenya 2, dan produk C kodenya 3. Oke. Ini kita jelaskan aja lebih simpel. Ini produk, ini kode. Oke, di sini aja ya, sudah jelas ya. Sekarang kita hapus dulu semuanya. Oke, sekarang kita kasih penomoran yang lagi. Oke, kita kasih penomoran, kita susun lagi ya di sini bahwa produk A ini hasilnya sekian. Ctrl C. Oke, di sini kita kasih angka 1. Karena ini adalah produk A ya, angkanya 1. Kemudian kita copy ke bawah sampai sini. Ini adalah angkanya 1. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat di produk B. Kita copy sampai ke bawah. Kita kasih di sini ke Ctrl V. Kemudian kita kasih karena B di sini adalah contohnya produk B itu kodenya 2, maka di bawah ini kita kasih angka 2. Oke, setelah kita kasih angka 2, kita copy ke bawah. Oke, angka 2, kemudian kita ke produk C-nya juga sama. Kita copy. Di sini kita klik Ctrl V. Ini adalah produk C, kita kasih angka 3. Oke. Ini isinya seperti ini ya. Oke, di sini sudah, yaitu totalnya adalah seperti ini. Oke, setelah seperti ini, datanya seperti ini, kita langsung melakukan olah analisa statistik. Oke, kita lakukan olah analisa statistik. Kita masuk ke data di sini. Kita variable view, kita bersihkan dulu ini. Kita clear. Kemudian kita masuk ke sini, ini adalah produk sama penjualan, maka sama, ini kita kasih nama produk sama penjualan. Oh, kebalik ya, ini adalah penjualan, ini produk. Oke, ini penjualan produk. Kita masuk ke sini. Ini penjualan produk. Oke, produknya di sini value-nya kita kasih ya. Kita kasih value-nya 1 itu untuk produk A. Kemudian 2 untuk produk B. 3 untuk produk C. Oke, sudah selesai di sini ya. Produk A, B, dan C. Di sini sudah ada jelas. Ini angka-angkanya. Oke. Kita klik data view. Kemudian kita copy data di sini ke SPSS. Oke.
Oke, setelah datanya ganti, variable view ininya dikasih angka 0. Penjualannya juga kita lihat nggak ada komanya. Kita kasih angka 0 juga. Desimalnya. Oke, ini sudah data seperti ini. Sekarang kita lakukan analisa one way ANOVA atau ANOVA one way. Kita klik analyze, compare means, one way ANOVA. Post hoc-nya adalah 2K. Kemudian continue. Kemudian ini adalah dependent-nya adalah, bisa dilihat di sini. Kita lihat lagi, ANOVA one way adalah berupa variabel kualitatif, variabel dependent berupa data kuantitatif, dan variabel variabel independennya berbentuk kualitatif. Jadi independennya adalah kualitatif dan dependennya berupa data kuantitatif. Maka di sini, sebelum kita masuk ke sini, independen berupa data kualitatif. Oke, independen adalah berupa data kualitatif. Jadi independennya adalah produk. Nah, produk ini diganti nominal. Data kualitatif ya. Data nominal atau kategorik. Ini data nominal, kemudian ini scale penjualan, sama bentuknya scale. Oke, kita akan analyze, regression, analyze, compare means, one way ANOVA. Kemudian variabel independen berupa variabel kualitatif. Independen variabel kualitatif. Oke, ini faktornya penjualan masuk ke dependen. Kita klik OK. Ini adalah sig-nya adalah 0,00. Oke, sebelum rekan-rekan semuanya ke sini, oke, teman-teman semuanya, sekarang kita lihat dengan video PowerPoint agar lebih jelasnya lagi. Kita ulangi lagi ya, teman-teman semuanya. Kita ulangi lagi dari PowerPoint-nya dulu, bahwa seperti yang bisa rekan-rekan lihat, bahwa ANOVA one way adalah menguji apakah rata-rata lebih dari 2 sampel dan populasinya berbeda secara signifikan atau tidak. Dengan variabel independen berupa variabel kualitatif dan variabel dependen berupa data kuantitatif. Oke, variabel dependennya datanya kuantitatif dan variabel independennya kualitatif. Jadi kalau kita bisa lihat seperti tadi bahwa data yang 1, 2, 3 itu adalah di variabel nominal atau kategorik itu berada di variabel independennya, sedangkan variabel dependennya berupa data-data penjualan dari masing-masing produk tersebut. Kemudian jika nilai sig atau signifikansinya di bawah 0,05 maka sampel dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya jika nilai sig atau signifikansi di atas 0,05 maka sampel dianggap sama atau tidak signifikan. Oke, ini kita pahami dulu. Kemudian contoh studi kasusnya adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara penjualan ketiga produknya, yaitu produk A, produk B, dan produk C yang ada di pasar. Hal tersebut berkaitan dengan strategi promosi yang akan diberikan oleh perusahaan. Oke, teman-teman semuanya ini dipahami dulu bahwa ada 3 produk ya, dan ini perusahaan ingin tahu mana sih yang paling penjualnya paling top, ataukah memang ada perbedaan antara ketiganya. Kalau nggak ada perbedaan berarti mungkin strategi pemasarannya, berdistribusi atau pasarnya yang harus diperbanyak lagi. Tapi kalau memang ada perbedaan, ini bisa jadi ini berpotensi untuk membuat sebuah strategi atau formula promosi yang lebih yang memiliki kelebihan dan lebih didorong pada salah satu produk yang memang penjualnya lebih masif. Seperti itu ya. Oke, sekarang setelah data yang sudah kita lihat tadi, sudah dibuat ya seperti tadi, 45 produk A dikasih kode 1, kemudian produk B dikasih kode 2, dan produk C dikasih kode 3. Setelah dikasih kode semuanya,
Total kan ada sekitar 150 sampel ya. Masing-masing 50-50 dari produk A, produk B, dan produk C. Sekarang setelah dikasih kode, sekarang kita pindah data-data ini ke bagian ini. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman semuanya. Ini adalah penjualan. Kemudian ini adalah kode. Penjualan ini karena bentuknya adalah interval atau rasio, maka pakai scale. Tapi karena ini bentuknya adalah kode, maka kita bentuk data nominal. Nah, data nominal ini harus kita berikan lagi, yaitu 1 untuk produk A. Kita jelaskan lagi ya. Kemudian 2 untuk produk B. Dan 3 untuk produk C. Oke, setelah dikasih mau kita kasih oke, kemudian desimalnya kita kasih 0 semua karena datanya bulat semua ya. Terutama kode ini kan juga datanya adalah data satuan. Data view, setelah semuanya ada, kemudian kita copy lagi di sini. Kita ulangi lagi dari awal. Ctrl C, kemudian di sini adalah penjualan dan kode, kita Ctrl V. Oke, setelah datanya ada semua, sekarang kita lakukan analisa one way ANOVA atau ANOVA one way ya. Kita klik analyze, kemudian compare means, kita klik one way ANOVA. Oke, kode ini adalah faktor atau yang dipengaruhi sebagai variabel independennya berbentuk kualitatif atau kategorik ya, atau ordinal. Kemudian penjualannya berbentuk interval atau rasio, jadi bentuk benar-benar jumlah angka. Ini ada di sini independennya. Kemudian kita klik post hoc, kita klik Turkey. 2K ya, ini kita klik 2K. Kita klik continue, kemudian kita klik option, kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Oke. Kita klik continue. Pak, kenapa sih harus diklik homogeneity variance test? Karena kita tahu asumsi sebelum melakukan ANOVA adalah populasinya sama. Jadi ini populasi yang benar-benar sama. Mereka benar-benar adalah dalam tanda kutip berada populasi yang sama. Benar-benar produknya itu adalah produk yang bersangkutan. Dan itu punya standar tersendiri secara statistika. Mereka punya ukuran sendiri. Jadi itu homogeneity atau kesamaan. Nah, itu adalah kita pilih homogeneity ya, homogeneity variance. Variance test. Oke, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ini hasil one way-nya ada sekitar 4 tabel yang akan kita bahas. Deskriptif, ini adalah jelaskan N-nya, min-nya ini adalah rata-ratanya. Kemudian di sini angka minimum dan maksimumnya. Jadi ini kita hanya batas 2 aja. Di sini N sama min. Kemudian test of boundary variance-nya ini 0,069, beda ya. Kalau homogeneity of variance ketika dia nggak signifikan, maka kita katakan dia adalah homogen. Jadi boleh dilanjutkan. Tapi ketika nilainya adalah tidak homogen atau dia di bawah 0,05, maka kita tidak bisa melanjutkan ke hasil ANOVA-nya. Oke? Tapi nanti teman-teman ya, teman-teman ketika nanti melakukan ujinya, sebagai salah satu tugasnya ketika tidak homogen atau untuk test of homogeneity of variance-nya ternyata tidak homogen, maka kita asumsikan kita nggak apa-apa ya. Kita asumsikan yang penting teman-teman sudah bisa menjelaskan deskriptifnya seperti apa, test of homogeneity of variance-nya gimana, ANOVA-nya dijelaskan seperti apa, kemudian post hoc-nya seperti apa. Ini post hoc-nya seperti ini. Ini adalah perbandingan means difference antara masing-masing produk. Yang paling kita lihat di sini apakah ada perbedaan atau enggak, ini yang kita lihat dari sig, yaitu signifikansinya di bawah 0,05 sehingga kita justifikasi dengan one way ANOVA bahwa 3 produk tersebut memang memiliki perbedaan. Oke, memang memiliki perbedaan antara 3 produk dari pabrik tersebut. Memang ada perbedaan di tingkat penjualannya. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya di interpretasinya. Ini adalah interpretasi dari one way ANOVA. Hasil one way ANOVA adalah yang deskriptif. Bisa kita lihat bahwa N dan min.
N-nya adalah bahwa masing-masing produk adalah jumlahnya 50, 50, dan 50. Di sini kita lihat bahwa untuk rata-rata produk A penjualannya adalah sekitar 56,8 unit. Jadi rata-rata per bulannya 56,8 unit. Tapi produk B adalah rata-rata adalah 65,06 unit per bulannya. Sedangkan produk C adalah 46,46 unit per bulannya. Kalau kita, Pak, kalau ngukur produk terlalu lama, kalau bulan-bulan kan 4 tahun, ya udah kita pakai ukuran hari. Jadi ada selama 50 hari masing-masingnya, bahwa kita lihat dari 50 hari tersebut terlihat bahwa produk A terjual selama 50 hari sekitar 56,08 unit per harinya, sedangkan produk B dalam 50 hari per harinya sekitar 65,0506 unit. Produk C adalah sekitar 50 hari adalah sekitar 46,46 unit per harinya. Oke, ini kita pahami dulu. Seperti dalam penjelasan tersebut, hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing produk memiliki rata-rata penjualan dengan unit yang berbeda, yaitu produk A 56,08 unit per minggunya. Kalau kita nggak bisa pakai minggu, bisa pakai bulan, terserah, atau per hari. Sedangkan produk B 65,6 unit per minggunya, produk C 46,46 unit per minggunya. Silakan pakai ukuran masing-masing ya. Bisa pakai minggu, bulan, hari, jam, yang penting logis. Oke? Semakin sedikit kita pakai ukurannya, maka menunjukkan bahwa perputaran dari produk tersebut semakin tinggi. Contoh dari saham, itu perputarannya juga semakin tinggi. Oke, selanjutnya kita adalah hasil one way ANOVA adalah test of homogeneity variance. Di sini bisa kita lihat bahwa sig-nya adalah 0,069. Hasil ini menunjukkan bahwa 3 produk tadi homogen atau memiliki populasi yang sama. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0,069 di atas 0,05 sehingga tidak signifikan. Ketika nggak signifikan, kita anggap dia boleh dilanjutkan ke uji ANOVA. Ketika dia tidak signifikan, maka kita nggak boleh melakukan uji ke ANOVA. Berarti populasinya benar-benar beda. Ini ya kita lihat dulu, ini hasil kedua adalah menentukan bisa ANOVA atau tidak ya. Ini adalah test of homogeneity of variance. Oke. Selanjutnya adalah hasil ANOVA one way. Yang pertama adalah sig. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai F berada di bawah 0,05. Oke, nilai F dikatakan berada di bawah 0,05. Sehingga dikatakan ada perbedaan dari ketiga produk tersebut. Sehingga ada perbedaan dari ketiga produk tersebut ya rekan-rekan semuanya. Sehingga jika nilai F-nya adalah sekitar 0,00, karena nilainya adalah di bawah 0,05, sehingga dikatakan ada perbedaan dari penjualan ketiga produk tersebut. Selanjutnya adalah multiple comparison. Jadi ini adalah menjelaskan bagaimana perbandingan antara ketiga produk tersebut. Masing-masing produknya memiliki signifikansi 0,05. Jadi memang penjualan produk dari A, B, atau C memang terlihat secara signifikan ya. Hal ini terlihat bahwa seperti rekan-rekan lihat di produk A dengan produk B itu ada kesenjangan sekitar 8,98. Jadi penjualannya dengan rata-rata ada perbedaan. Sedangkan produk A dengan produk C perbedaannya sekitar 9,6 unit. Produk B dan produk A sekitar 8,98 unit. Produk C adalah 18,6 unit. Pak, maksudnya minus ini apa? Karena produk B adalah lebih, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini. Karena produk A jumlahnya lebih sedikit dari produk B. Produk B lebih banyak. Jadi ketika produk B ke produk A, seperti ini. Ketika produk B itu lebih banyak, maka ketika produk A dibanding produk B ada negatifnya. Tapi produk B ke produk A, karena produk B-nya lebih banyak, produk A-nya lebih kecil, maka nggak ada tanda negatif. Ya, 898, perbedaan antara produk C dengan produk A adalah minus 9620. Karena kenapa minus? Karena sama seperti produk A, karena jumlah produk B lebih banyak, sama produk C, produk A jumlahnya lebih banyak pada produk C. Jadi ada minus 9620. Nah, ini adalah minus
perbedaan dari penjualan tersebut. Dari sini dapat kita lihat bahwa terlihat yang paling signifikan adalah perbedaan antara produk C dan produk B atau B sama C, yaitu perbedaannya sekitar 18,6, rata-ratanya antara sekitar 18,6 unit per harinya. Jadi jika antara produk A sama produk C, kelihatannya di sini bisa kita lihat yang paling unggul adalah ada di produk B, yaitu 65,606 unit. Oke, 65,06 unit. Jadi di sini kita tahu kita bisa mengembangkan produk B lebih banyak, entah itu promosinya, beli semakin Anda lebih banyak Anda dapat bonus apa, bonus piring, entah bonus pulsa, ataukah rekan-rekan semuanya bisa dapat bonus-bonus yang lainnya seperti bonus umroh dan lain sebagainya. Rekan-rekan semuanya bisa pakai itu. Oke, ini adalah salah satu contoh dengan menggunakan One Way ANOVA. Sekarang kita lakukan dengan analisanya dengan teknik analisa online ya. Dengan analisa online-nya kita sudah clear table-nya, kemudian kita tinggal copy saja. Copy saja semuanya. Penjualan sama produknya, kita copy semuanya. Oke, kita copy semuanya. Satu adalah kita kasih nama produk A. Kemudian 2 adalah produk B. Produk C. Oke. Sudah di sini, sudah terlihat. Kemudian kita klik data view. Datanya sudah berubah ya. Produk A, kemudian produk B, sama produk C, semuanya sudah berubah. Sekarang kita klik t-test ini. Kita klik ANOVA dulu. Kita klik ANOVA. Kemudian kita klik ini, penjualan sama nominal. Jadi untuk datanya dirubah dulu ya, antara nominal sama metrik. Di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah rata-ratanya dulu. Rata-ratanya adalah bahwa produk A itu rata sama jumlahnya 50 semua, ini ada 56,08, 65,06 sama 48,46. Ini adalah jumlahnya. Ini jumlah rata-ratanya. Ini adalah jumlah rata-ratanya. Kalau rekan-rekan semuanya samakan dengan data dari SPSS, datanya adalah sama. 65,08, 56,08, 65,06, 46,46. Sama ya hasilnya. Kemudian hasilnya di sini adalah level test of variance equality atau homogeneity-nya adalah lolos karena di bawah di atas 0,05 adalah 0,069. Bisa kita lihat di sini adalah sama, yaitu 0,069. Jadi boleh dilanjutkan. Tapi kalau teman-teman semuanya ketika nanti membuat tugasnya adalah sama, ketika rekan-rekan semuanya membuat tugas, kemudian ketika sudah buat tugasnya ternyata level of homogeneity of variance-nya ternyata lebih tinggi dari di bawah 0,05, silakan dilanjutkan analisa di bawahnya saja, nggak apa-apa. Karena rekan-rekan masih dalam tahap pembelajaran. Tapi kalau real case atau ujian UAS, ini boleh dilanjutkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tapi kalau ini adalah menguji bagaimana rekan-rekan semuanya bisa memahami atau tidak terkait pemahamannya ya. Itu yang paling utama. Sekarang kita lanjut ke sini. Setelah level of variance, kemudian ANOVA-nya kita lihat adalah signifikansinya adalah 0. Bisa kita lihat di sini. Kan semuanya bisa juga lihat bahwa di F-nya juga di sini nilainya 0, sehingga dianggap ada perbedaan di ketiga produk tersebut. Baik dari penjualannya terlihat perbedaan. Perbedaannya berapa? Ini lebih simpel lagi di sini. Di sini memang nggak ada signifikansinya ya, tapi di sini ada terlihat adalah perbedaannya berapa. Produk A sama produk B, karena produk B jumlahnya minsnya lebih banyak, rata-rata lebih banyak, maka ada minus 8,98 unit gapnya antara A sama B. A sama C gapnya antara sekitar 9,62 unit. Tapi gapnya antara produk B sama produk C ada 18,6 unit. Nah, jadi di sini kita tahu karena produk B jumlahnya lebih banyak daripada produk C, maka ini adalah 18,6 unit gapnya. Jadi di sini kita tahu bahwa produk B adalah jumlahnya lebih banyak, maka kita bisa lihat
dari rata-rata ini, dari uji homogeneity juga sudah dilakukan, ternyata populasinya homogen, nggak apa-apa untuk dilakukan. Tapi ketika populasinya homogen, nah ini kita nggak bisa lihat nih, apakah ini bisa dilakukan untuk uji ANOVA atau tidak. Kenapa sih kita butuh alat statistika? Kenapa sih kita nggak pakai uji, maaf ya dalam tanda kutip sederhana aja, pakai rata-rata kalkulator atau pakai Excel? Karena masih ada uji ini, uji homogeneity, dan masih ada uji normalitas dan lain sebagainya yang menggunakan SPSS. Ketika kita pakai online di sini, yang terlihat adalah uji homogeneity, yaitu level test of variance. Signifikansinya 0,069. Jadi ini boleh dilakukan untuk pengujian selanjutnya karena nilainya di atas 0,05. Sehingga dikatakan homogen. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi ketika melakukan deskripsinya juga sama, per sini ini adalah silakan di crop, ini adalah deskripsi statistiknya dijelaskan bahwa jumlah sampel masing-masing produk A, produk B, produk C ada 50. Kalau rekan-rekan semuanya silakan pakai, tapi asal standarnya ada lebih dari 30 ya. Bisa 31, 32, 33, 34 atau 40, silakan. Min-nya silakan dijelaskan bahwa min ini jumlahnya sekian, B sekian, C sekian, seperti di PowerPoint tadi. Kemudian dijelaskan. Selanjutnya level of variance-nya dijelaskan, ini nilainya berapa? Jika nilainya di bawah 0,05, maka dikatakan tidak homogen dan tidak bisa dilanjutkan untuk uji ANOVA. Tapi jika nilainya lebih dari 0,05, maka dia dianggap homogen dan bisa dilanjutkan uji ANOVA. Nah, setelah itu silakan dijelaskan ini. Karena walaupun hasil rekan-rekan semuanya itu tidak homogen, maka silakan dijelaskan aja di bawahnya untuk menunjukkan bahwa rekan-rekan paham cara mendeskripsikannya. Contoh, ANOVA-nya nilainya sig-nya aja, lihat sig-nya aja, sig-nya adalah 0. Maka 0,00 karena di bawah 0,05 sehingga dianggap bahwa ketiga produk tersebut dianggap berbeda. Karena signifikan berbeda karena di bawah 0,05. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat dijelaskan di sini variabelnya di sini di post-hoc-nya adalah bahwa produk A sama produk B kesenjangannya adalah 8,98 unit. Kemudian produk A sama produk C kesenjangannya adalah 9,62 unit. Minus ini hasilnya apa? Karena minus adalah produk B jumlahnya lebih banyak, rata-ratanya lebih besar daripada produk A, sehingga terjadi minus. Ini produk A jumlahnya lebih banyak dari produk C, makanya nggak terjadi minus. Ini produk B jumlahnya lebih banyak daripada produk C, sehingga tidak terjadi minus. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tabel ini dapat kita pahami bahwa rata-rata tertinggi dari data tersebut adalah terdapat pada produk B dan produk C. Sehingga produk B memiliki rata-rata tertinggi, yaitu jika B dengan A bedanya minus 8,98, lebih banyak B-nya. Kemudian dibandingkan B sama C adalah 18,6 unit. Jadi kita tahu bahwa produk mana nih yang bisa kita terlebih dahulu untuk dilakukan strategi promosi yang bisa ditingkatkan. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke tugasnya, ini akan saya jelaskan. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita sampai ke bagian akhir dari perkuliahan kita tentang uji beda, yaitu tugasnya. Oke, saya tahu teman-teman semuanya tidak ada keterbatasan waktu ya, sehingga saat ini saya memberikan cukup adil dari semua ujinya, dari 4 uji, yaitu uji one sample t-test, uji sampel paired t-test, uji independent sample t-test, dan uji ANOVA one way. Kita bisa jadi 2, yaitu NIM ganjil sama NIM genap. Oke, dan pengerjaannya pun bisa dikumpulkan waktunya 1 minggu, yaitu sekarang hari Jumat ya. Setahu saya sekarang adalah hari Jumat, atau mungkin masih ada sekitar waktu 1 minggu, yaitu dari hari ini, yaitu Jumat 3 Juli 2020 pukul 20.00 WIB. Jadi silakan dikerjakan bebas. Yang di sini adalah yang paling penting adalah bukan bagaimana rekan-rekan semuanya mengerjakannya sesuai pekerjaannya itu bisa benar atau tidak ya, signifikan atau tidak, tapi bagaimana rekan-rekan semuanya memahami teoritikal dan praktisnya seperti apa. Memang untuk statistika ini agak sedikit rumit, tapi saya yakinkan yang rekan-rekan pelajari saat ini adalah statistika yang paling sederhana dari aplikasi bisnis yang bisa kita lakukan. Dan via online juga bisa, jadi rekan-rekan semuanya nggak perlu instalasi aplikasi tertentu di komputer, rekan-rekan semuanya bisa mengerjakannya via HP dimanapun juga, bisa sambil nonton TV silakan, data-datanya juga bisa dipahami, jika ada yang ditanyakan silakan tanya ke ketua kelasnya, bisa ketua kelasnya tanya ke saya,
atau silakan japri saya secara pribadi. Oke, ini adalah tugas dari pertemuan di uji beda. Hal inilah kenapa menjadi alasan saya rekan-rekan semuanya baca dulu dasarnya. Uji beda itu seperti apa, uji beda one sample t-test, independent sample t-test, uji paired sample t-test, kemudian uji sampel paired t-test, kemudian uji ANOVA one way itu seperti apa. Bedanya mereka masing-masing di mana. Saya harap rekan-rekan semuanya sudah tahu ya. Sudah tahu penjelasannya seperti apa, sehingga ini kita tinggal prakteknya saja. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah hadir dan mendengarkan video ini sampai selesai. Oke, saya tunggu tugasnya. Kalau ada yang nggak paham, silakan tanya saya. Untuk PowerPoint-nya akan segera saya berikan dan bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Dadah.